Itu lagu yang sangat menguatkan. El Shaddai artinya Allah yang memelihara, menunjuk kepada atau digambarkan seperti seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Allah El Shaddai sebagai pemelihara, Dia mencukupkan. Jadi kalau kita melihat gambaran seorang ibu, dia akan berusaha semampunya, sekalipun tidak ada pun dia berusaha mengada-adakannya. Itu kalau secara manusia seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu tercukupi. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengangkat pujian El Shaddai, sebenarnya kita perlu menyadari bahwa Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun demikian, Dia bukanlah sosok
yang hanya kita manfaatkan saja. Tidak. Tetapi dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Sama seperti seorang ibu, dia tidak hanya kita manfaatkan untuk memberi. Tetapi seorang ibu membutuhkan hubungan yang lebih dekat lagi dengan anak-anaknya. Nah, pada saat pagi hari ini kita lihat firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Allah El Shaddai itu memelihara hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28 demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur menuliskan bagaimana ketika dia mengetahui, menyadari bahwa Allah El Shaddai, Allah itu memelihara hidupnya, dia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Jadi kata dekat pada Allah ini menunjukkan kepada bagaimana pemazmur ini meresponi kebaikan Tuhan, meresponi pemeliharaan Tuhan tadi, ya, bukan hanya untuk memanfaatkan Tuhan, ya, dengan doa berkati aku Tuhan, tetapi setelah diberkati dia melupakan Allah. Pemazmur memberikan sebuah teladan kepada kita semuanya. Dia berkata, aku suka dekat pada Allah. Jadi dia merasa senang ketika dia berada dekat dengan Allah. Ya. Tadi saya menggambarkan bagaimana El Shaddai tadi menunjuk kepada gambaran seorang ibu yang memberikan segala-galanya bagi anak-anaknya. Kita sebagai anak-anaknya, ya, tentunya harus meresponi hal itu secara positif. Kita harus meresponinya bukan hanya untuk memanfaatkan saja, tetapi kita lihat, kita berkata, aku itu suka dekat dengan mamaku, dengan ibuku, kan begitu. Jadi dekat dengan seorang ibu itu menjadi sebuah kesukaan. Itu artinya menuju kepada sebuah respon yang baik. Demikian juga halnya dengan Allah. Kita tahu di masa yang sulit ini, Dia memelihara hidup kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita, sekalipun secara ekonomi kita mengalami berbagai macam kesulitan, ya. Tetapi kita lihat sampai hari ini, Tuhan masih memelihara hidup kita. Artinya Allah El Shaddai itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mengasihi kita, dan kita perlu merespon secara positif ketika kita melihat bagaimana Dia mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menyelamatkan kita semua, memperbaiki hubungan yang sudah dirusakkan oleh dosa itu, sehingga hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Dan firman Tuhan mencatat, menyampaikan, kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Artinya hubungan itu sudah dipulihkan, dan apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita mengikuti seperti firman Tuhan. Aku suka dekat pada Allah. Artinya dari diri kita ini ada niat, ada kerinduan untuk kita mencari Tuhan, ya. Untuk kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Usaha untuk mencari dan menemukan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan, ya. Pengorbanan apa? Korban waktu, tenaga, ya. Biasanya tidur, nah harus dikorbankan untuk bisa duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa. Terus biasanya kita melihat handphone itu
Kalau sehari 24 jam, coba dihitung-hitung. Kira-kira 24 jam itu berapa persen kita ini pegang HP? Kadang-kadang 50% waktu itu dihabiskan untuk HP. Luar biasa. Artinya sebagian hidupnya hanya untuk HP. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah mencapai 50% setiap hari? Atau hanya berapa persen? Nah, itu harus kita renungkan dalam hidup kita. Bahwa Dia sumber berkat seringkali hanya kita manfaatkan. Itu dosa. Kita hanya memanfaatkan supaya kita diberkati. Kalau diberkati kita baru berkata, oh ya, Engkau Tuhanku. Tetapi ketika kita tidak diberkati, permintaan doa kita belum dikabulkan, kita marah. Kita berkata, Engkau bukan Tuhanku. Tidak bisa begitu. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara anak dengan seorang bapa. Kita harus merespon, ya. Kita harus mendekat, kita harus mencari dan menemukan untuk kita bisa bercakap-cakap dengan Bapa kita di surga. Artinya harus ada waktu yang kita berikan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber berkat kita. Ini menunjuk kepada ayat yang kita baca ini. Aku suka dekat pada Allah. Jadi yang pertama respon kita adalah mencari dan menemukan. Yang kedua, kata dekat pada Allah ini adalah berbicara tentang hubungan. Semakin kita menjalin komunikasi dengan baik, semakin kita mengasihi, maka hubungan itu akan semakin dekat. Ya. Hubungan yang jauh biasanya diwarnai dengan kurangnya komunikasi, ya kan? Hubungan yang jauh itu semakin jauh, semakin jarang berkomunikasi, semakin jauh maka terjadi tidak pernah berkomunikasi. Tetapi hubungan yang dekat itu diwarnai dengan bagaimana kita ini rasanya kalau tidak mendekat, ya, rasanya kok kurang. Makanya kenapa kita beribadah di hari Minggu ini, supaya kita ini bisa mendekat kepada Allah. Supaya hubungan kita itu semakin dekat, semakin erat. Ya kan? Semakin dekat hubungan kita dengan Allah, maka kita akan mengerti hatinya. Kita akan mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Sebaliknya, Tuhan Allah kita, Dia juga akan mengetahui hati kita. Sehingga firman Tuhan berkata, sebelum kita menaikkan doa kita, Dia itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya firman Tuhan mendorong kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya utamakan lebih dulu Tuhan. Utamakan lebih dahulu untuk kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, dan ketika intensitas pertemuan itu semakin kuat, ya, komunikasi itu terjalin semakin baik, maka saya percaya kita akan menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Kita akan bersaksi bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa itu terjadi di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Kita akan merasakan Allah El Shaddai tadi memelihara hidup kita, mencukupkan bahkan melimpahkan berkatnya dalam hidup kita. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, kita mulai introspeksi diri kita. Apakah pernah kita berusaha mencari dan menemukan Tuhan itu dalam hidup kita? Jika belum terlambat. Mari mulai membangun hidup kita. Kita mencari dan menemukan Allah, sehingga kita merasakan hadiratnya, pertolongannya, kemurahannya, penyertaan itu terjadi dalam hidup kita.
Yang kedua, pertanyaannya, seberapa dekatkah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita menganggap Tuhan hanya sebuah objek, hanya sesuatu yang kita manfaatkan saja? Ataukah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan karena kita mengasihinya? Ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Kalau kita selama ini hanya memanfaatkan supaya kita diberkati, saya katakan bertobat. Mulai saat ini kita bangun hidup kita bahwa kita mencari Tuhan, kita berusaha menemukan Tuhan, semua semata-mata karena kita mengasihi Dia. Amin. Karena kita ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Semoga di waktu-waktu yang akan kita lewati ke depan, kita boleh membangun hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin.